Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kita berakhir dengan membicarakan secara ringkas keistimewaan keenam Al-Quran Al-Karim, dan kita akan melanjutkan menjelaskan tentang keistimewaan ketujuh Al-Quran Al-Karim. Keistimewaan ketujuh itu adalah bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang tiada keraguan dan kebatilan di dalamnya. Al-Quran Al-Karim kitab petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia. Allah lah sumber kebenaran mutlak. Oleh karenanya, segala yang datang dari Zat yang Maha Benar adalah benar dan tiada keraguan menyelimutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah mensifati Al-Quran sebagai kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Apapun yang Allah sebutkan dan muat di dalam Al-Quran Al-Karim adalah sesuatu yang benar, tiada celah, tiada cacat, tiada satu lubang jarum pun untuk dipermasalahkan karena memuat hal-hal yang tidak benar. Karena keraguan yang biasa muncul dari sebuah ucapan atau tulisan yang kita dengar atau kita baca, ketika yang kita dengar atau yang kita baca itu menceritakan tentang sebuah peristiwa yang mengundang keraguan adalah ketika uraian tentang sejarah itu tidak sesuai dengan fakta sejarahnya, maka muncullah keraguan. Ketika yang disampaikan adalah sesuatu yang terkait dengan hukum, lalu di dalamnya ada hal-hal yang meragukan karena mengandung ketidakadilan, ketidakbenaran, penyimpangan, maka muncullah keraguan. Demikian juga pada muatan berita atau yang kita baca dari sebuah tulisan yang memuat sebuah konsep ideologi, di mana konsep itu ternyata bertentangan dengan akal sehat, maka muncullah keraguan. Sementara itu semua tidak ada pada Al-Quran Al-Karim. Ia adalah kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan untuk membuktikan agar umat manusia yang mungkin masih meragukan keotentikan Al-Quran dan menganggap di dalamnya ada sesuatu kebatilan sehingga mereka kemudian meragukannya, Al-Quran Al-Karim meminta mereka untuk merenungkan total Al-Quran dari awal ayat hingga akhir ayat, agar mereka merenungkan, ditantang oleh Al-Quran Al-Karim agar mereka mencari celah dan kepalsuan atau hal-hal yang mengundang keraguan itu di dalam ayat-ayatnya. Dengan penuh percaya diri Al-Quran mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapakah mereka hanya melontarkan keraguan tentang keotentikan Al-Quran, menganggap itu bukan firman Tuhan, menganggap itu hanya buatan Muhammad, atau Muhammad menjiplak dari tokoh-tokoh agama lain yang banyak mengetahui tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi mereka, Isa, Musa. Mengapakah mereka yang meragu-ragukan itu tidak merenungkan Al-Quran?
andai Al-Quran itu bukan firman Tuhan, andai ia adalah buatan manusia, sehebat apapun, Al-Quran yang turun selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun, dalam semua kondisi, kondisi senang, kondisi sedih, kondisi damai, kondisi perang, kondisi yang menguntungkan maupun yang menyedihkan, semua kondisi itu terjadi, dan tentu biasanya dalam waktu hampir seperempat abad, manusia mengalami evolusi dalam pemikirannya, akan ada perubahan-perubahan, atau dia telah lupa menyampaikan sesuatu di tahun pertama, kemudian dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengannya di tahun ke-20 setelah penyampaian teks yang pertama. Itu hal-hal yang lumrah terjadi pada manusia, merevisi apa yang dia pernah sampaikan, apa yang pernah dia tulis, karena menemukan pengembangan ilmu yang kemudian melihat bahwa apa yang pernah dia sampaikan itu ternyata tidak benar, ternyata salah, harus direvisi dan lain sebagainya. Al-Quran Al-Karim yang turun selama 23 tahun dari masa kehidupan dakwah Nabi, tidak ada satupun di antara bagian-bagian dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran yang saling bertentangan. Karenanya ini menjadi bukti yang Allah angkat agar kita memikirkan, merenungkan bahwa ini adalah bukti keotentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Tuhan, bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Tidak ada pertentangan apapun, sedikit apalagi banyak, di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam ayat lain kita juga menemukan penegasan Allah, wa innahu lakitabun azizun, dan sesungguhnya dia Al-Quran adalah sebuah kitab yang kokoh, yang kuat. Aziz diartikan kokoh, tidak ada celah yang bisa mengalahkannya. La ya'tihil batilu min baini yadaihi, tiada kebatilan yang datang kepadanya baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Tanzilun min hakimin hamid. Penutup ayat ini menjadi bukti Al-Quran adalah kitab yang kokoh, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya, karena dia adalah firman yang diturunkan dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Itu menjadi bukti akhiran ayat ini, sifat Allah sebagai hakim, sifat Allah sebagai hamid, itu menjadi pendalilan, pembuktian bahwa Al-Quran Al-Karim adalah sesuatu yang kokoh. Syekh Tabarsi dalam tafsir Majma' Al-Bayan menyebutkan keterangan ringkas tentang ayat di atas. Beliau mengatakan, tiada kebatilan pada pemberitaannya tentang apa yang sudah terjadi, sebagaimana juga pada pemberitaannya tentang apa yang akan terjadi tidak ada kebatilan. Al-Quran bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, yang dialami oleh para nabi dan kaum-kaumnya, atau yang dialami oleh kelompok-kelompok yang diceritakan dalam Al-Quran. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran adalah fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Demikian juga hal-hal yang diberitakan dalam Al-Quran akan terjadi, cepat atau lambat. Sejarah membuktikan bahwa hal-hal yang diberitakan oleh Al-Quran itu benar-benar terjadi. Dan itu juga salah satu dari sisi kemukjizatan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari sisi kemukjizatan Al-Quran, dia memberitakan hal-hal yang akan terjadi dan benar-benar terjadi, cepat atau lambat.
Ada yang terjadi di masa hidup Nabi, ada yang terjadi setelah masa kenabian berakhir. Semua berita sesuai dengan kenyataannya. Ini penafsiran tentang ayat la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kata Syekh Tabarsi, pendapat ini diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baqir alaihi salam dan Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Sayyid Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan menjelaskan kata aziz sebagai berikut. Kata Al-Aziz artinya yang tiada tara atau yang terjaga dan tidak dapat dikalahkan. Itu makna bahasa dari kata Al-Aziz. Arti kedua ini yaitu yang tidak dapat dikalahkan, dia terjaga dan tidak dapat dikalahkan. Arti kedua ini lebih mengikat, lebih tepat. Arti yang kedua ini lebih tepat mengingat ayat ini disambung dengan firman yang tiada kebatilan la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfi. Sehingga kata Al-Aziz lebih cocok dimaknai dengan arti sesuatu yang kokoh, terjaga, tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Ketika ada kebatilan yang menyerobot ke dalam Al-Quran, berarti Al-Quran dikalahkan oleh kebatilan. Ketika ada kebatilan yang bisa masuk ke dalam Al-Quran, dalam pemberitaannya, dalam kandungan apapun yang termuat di dalamnya, berarti Al-Quran telah dikalahkan oleh kebatilan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, dan akhiran ayat tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji, berfungsi sebagai penyebab, sebagai alasan kenapa Allah mensifati sebagai kitab yang aziz, kuat. Ya, dia kitab yang aziz, dia kitab yang kuat karena dia diturunkan dari zat yang maha bijaksana, yang tidak dapat dikalahkan, yang tidak ada kebatilan datang kepadanya. Bagaimana dia tidak bersifat demikian? Sedangkan ia diturunkan dari zat yang maha bijaksana, rapi dalam pekerjaannya, tiada tercampuri oleh kerapuhan, zat yang maha terpuji secara mutlak. Kembali kepada ayat kedua surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, disebutkan bukan tidak ada yang meragukan, ada yang meragukan, namun tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika sikap meragukan Al-Quran itu dipilih oleh sebagian orang. Karena memang tidak ada keraguan. Masalah ada yang meragukan, keraguan itu muncul karena banyak faktor, bukan faktor karena memang di dalam Al-Quran ada hal-hal yang meragukan. Keterangan lebih lanjut tentang la raiba fihi nanti insya Allah akan kita bicarakan dalam keterangan pelajaran yang akan datang. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.